Aduh, saya sampai kehujanan nih. Kita ketemu lagi di episode Ngabuburit bersama Tokoh. Kali ini saya akan ngabuburit bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto. Kira-kira aktivitas apa saja ya yang beliau lakukan bersama dengan keluarganya jelang berbuka puasa? Ayo ikuti saya ketemu tokoh yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Udah Terima pas ya Pak kasih, ya? Mbak Nana. Jabatannya udah pas, udah panjang ya Pak? Udah panjang. Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak. Kita boleh masuk Pak? Silakan. Ke rumahnya Pak Erlangga. Ini Ya. rumah dinas ya Pak ya? Ini rumah dinas. Rumah dinas Menteri Koordinator Perekonomian. Ya. Sejak kapan Pak tinggal di sini? Sejak di perindustrian rumahnya sudah. Mm. Tapi ditinggali sejak tahun lalu. Oke. Sesudah pandemi COVID, saat pandemi COVID. Karena banyak kerjaan, lebih Karena dekat ke banyak kantor. kerja, lebih dekat kantor, Oke. dan lebih banyak ruang terbuka. Lebih banyak ruang terbuka. Jadi lebih aman ya Pak ya Lebih kalau aman. tamu-tamu datang ke sini. Ini kayaknya homey banget Pak rumahnya. Kita pengen keliling pojok-pojok favoritnya Pak Erlangga bersama dengan keluarga. Boleh ya Pak ya? Ya. Kita keliling ya Pak ya. Pojok. Wah, nontonnya Yang CNN pertama, nih Pak. Nontonnya CNN. Nonton CNN, oh. Duduk-duduknya di sini. Oke. Dengan keluarga. Jadi kalau sore nonton CNN, Iya. pokoknya hampir setiap hari nonton CNN. Terima kasih loh Pak. Ya. Nah, kita saat ini sudah bersama dengan Bu Yanti ya Pak ya. Ini salah satu pojok favoritnya Pak Erlangga kayaknya dengan Ibu. Kalau saya lihat di Instagramnya Ibu, kayaknya sering banget di sini berdua mesra banget kayaknya sambil ngasih makan ikan, ngelamunin apa Bu? Ngelamunin negara kali ya Bu ya? Enggak, ikan bikin kita damai aja. Oh gitu ya. Bapak kalau misalnya di sini sambil ngobrol-ngobrol gitu Pak sama Ibu? Ya, ngobrol-ngobrol sama ibu, Hmm. karena ikan ini ada filosofinya. Oke, apa tuh Pak? Pertama, dia menjadi sahabat setia, Mm-mm. karena dia nggak, kalau selama kolamnya di sini dia nggak bisa jalan kemana-mana. Oke. Ya karena emang selalu di situ Pak. Yang Oke. kedua, koi ini umur panjang, bisa lebih dari 100 tahun. Ini pasti yang favoritnya yang kuning. Yang kuning yang favorit. Oh, oke. Nah, terus kemudian koi ini juga petarung, Hmm. jadi dia fighter. Oke. Nah, kalau di Jepang namanya samurai, ikan samurai. Nah, karena kita dalam hidup selalu bertarung. Oke, politisi itu semua harus ada filosofinya ya Pak ya. Ada. Kalau kita melihara ikan di rumah ya udah Pak cuman buat pajang-pajangan aja. Tapi kalau misalnya Bapak pejabat politisi harus ada filosofinya ya Pak ya. Iya, biar kita dalami. Oke, biar Sambil kita deh. menikmati ikan-ikan ini. Oke, Ya. ini kalau misalnya di bulan Ramadan ini selain tadi sering menghabiskan waktu sama Ibu sambil kasih makan ikan, aktivitasnya Pak Erlangga lebih sibuk atau justru lebih nggak sibuk Pak, lebih bareng sama keluarga gitu kalau misalnya bulan Ramadan? Ibu mungkin bisa jawab, jujur Bu, dari hati yang paling dalam lebih sibuk atau enggak Bu? Tanya dia. Oh, gimana? Kalau aktivitas kan tentu di kantor kita pulang sebelum buka. Kayak hari ini ya Pak Sesuai ya? dengan PPKM kan kita dilarang open house. Hmm, Sehingga lebih banyak buka di rumah. oke. Kalau sebelum COVID kan banyak open house di mana-mana. Hmm. Biasanya kalau misalnya aktivitasnya Bapak sebelum berbuka itu bersama dengan keluarga apa nih Pak? Kalau misalnya mungkin buka datangnya pulangnya mepet gitu Pak? Ya seperti hari ini. Oh Karena seperti hari jalanan ini. sudah macet. Jalanan udah macet jadi nyampe udah tinggal buka udah disiapin sama Ibu gitu Iya. ya Pak ya. Tapi biasanya setelah buka puasa aktivitasnya bersama dengan keluarga sholat raweh bareng atau gimana Pak? Ya tentunya habis buka ya kita makan dulu. Iya Pak. Habis itu baru. Oke. Makna Ramadan bagi keluarganya Pak Erlangga dan juga Ibu apa ya? Ya tentu Ramadan itu kan memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak berbuat baik. Mm-mm. Jadi tentunya ini seperti Ibu rajin sahur on the road. Oh iya saya lihat tuh Bu Ya. di Instagramnya ya Bu ya. Sering banget sahur on the road itu emang udah sering atau baru pas masa pandemi atau sebelum-sebelumnya Ibu ya? Jadi kalau sebelumnya tuh memang kita selalu buat sahur on the road. Tapi kali ini kan memang dilarang. Jadi kami bukan sahur on the road. Jadi
saya bikin kegiatan sosial seperti vaksin booster. Setelah itu pulangnya biasanya kita sahur sama-sama teman-teman. Nah, kita beli beberapa untuk lebih yang kita bagikan selewatnya aja waktu itu ya. Oke, itu selalu dilakukan ya Bu ya. Saya Iya. juga lihat Ibu kayaknya aktif sekali dalam kegiatan sosial, sering bagi-bagi juga bersama dengan ibu-ibu Golkar, bener ya Bu ya? Iya. Saya lihat loh, saya follow loh Instagramnya Bu Yanti loh. Iya. Terus kalau misalnya untuk Bapak sendiri, untuk keluarga tadi mungkin bisa diterusin Pak, makna Ramadan yang filosofinya untuk keluarganya Pak Erlangga. Ya tentu ini saat kita kumpul bareng kan kita tidak setiap hari dalam tanda petik kalau dalam kegiatan normal kita makan bersama satu keluarga. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ya kita bersama. Tentu terkait dengan bulan Ramadan ya kita tentu menanamkan untuk berbuat baik, kemudian juga menanamkan untuk terus memperdalam pengetahuan. Selain pengetahuan umum juga di bidang keagamaan. Dan tentu selain itu ya kita juga dorong selain keluarga tentu sekitar kita untuk juga ikut berbuat baik. Kayaknya makna Ramadannya saya sering lihat semakin sering ketemu dengan cucu-cucu, main sama cucu-cucu, bener ya Pak ya? Ya kita main dengan cucu-cucu jadi ada waktu. Karena kalau pulang malam udah pada tidur. Releasing stress ya, kalau main sama cucu-cucu releasing stress ya Pak ya? Iya. Kalau tradisi Ramadan keluarganya Pak Erlangga dan juga Ibu apa sih yang mungkin selalu ada gitu kan? Ini kan keluarga besar ya, tradisi Ramadannya Ya, itu biasanya kumpul keluarga. Karena orang tua masih, ibu kita masing-masing Masih kita ada. ke rumah masih ada. Ya, datang ke rumah sudah sholat ya, sudah sholat itu. Kalau biasanya anak-anak masih suka curhat nggak kalau misalnya habis buka, kan Bapak waktunya lebih luang ya kalau pas bulan Ramadan. Alhamdulillah. Anak-anak suka curhat mungkin karena waktu Bapak sedikit kalau misalnya bulan di luar bulan Ramadan. Suka curhat nggak sih Bu? Papanya sebetulnya di rumah masih kayak dokter ya, masih banyak kerjaan, ada tamu. Tapi memang sebisa mungkin menyempatkan waktu. Biasanya kalau anak-anak mau tidur tuh papanya sebelum tiduran juga sama anak-anaknya ngobrol seperti itu. Jadi masih ada waktu untuk Iya. mendengarkan lah suara hati Weekend anak-anak. masih. Iya. Ya. Oke. Kalau pengalaman Ramadannya Pak Erlangga yang mungkin dari kecil nggak pernah lupa, kalau kita mungkin anak-anak dulu Pak, kalau bulan Ramadan tuh suka main petasan. Nah, Pak Erlangga itu main petasan nggak dulu zaman kecil? Mungkin pengalamannya Pak yang kenakalan-kenakalan zaman kecil gitu loh Pak. Kalau zaman kecil, zaman dulu tentu semua anak di generasi saya main petasan. Oke. Ya. Kalau anak sekarang main kembang api, jadi lebih aman. Main petasannya gimana Pak? Harus diceritain, di sini harus ada cerita kenakalannya sedikit Pak. Ayo, yang Ya mungkin belum petasan pernah tentu diceritain. yang kita pasang yang terbangnya tinggi-tinggi ya. Bukan Air yang bukan yang meledak di atas. Pernah Atau dikomplain tetangga petasan nggak Pak? yang apa namanya? Penting. Petasan yang digesek gitu, Iya. keresekan. Nah biasanya kalau dulu kan jamuan kecil kan di rumah nenek. Ya biasanya kita sering kalau di rumah nenek di jalanan kita gresekin biar orang-orang agak bubar dikit. Oke, itu pernah dikomplain nggak Pak? Sama Apa? tetangga, sama orang-orang pernah dikejar-kejar. Oh, nggak Bandel banget gitu. Nggak pernah, soalnya kita banyak, cucunya banyak, jadi orang ngelihatnya di sana lebih banyak daripada mereka. Oh, jadi mereka takut gitu ya Pak ya? Jadi mereka takut. Tapi nggak pernah punya pengalaman misalnya petasan kena ke temennya Nggak, atau nggak. apa? Kita Alhamdulillah sudah aman. berpikir aman. Sudah berpikir aman. Oke, sangat taktis ya Pak ya? Iya. Nah ini pada Lebaran tahun ini kan pemerintah memberikan THR ya Pak ya, yang cukup banyak. Kira-kira nanti keluarganya Pak Erlangga ngasih angpau-angpau gitu nggak sih kepada saudara-saudara, kepada keluarga gitu Pak? Ya biasanya kan kita berikan juga THR, tidak tergantung pada, ya tentu setiap tahun itu sudah rutin. Nah saya mau tanya, tips jajan ataupun tips menghabiskan THR tapi nggak boleh sampai habis ala Menko Perekonomian. Itu apa? Gimana Pak? Ya biasanya kan pada saat Lebaran semua ingin tampil rapi, tampil resik. Oke. Nah biasanya mereka yang diberi pertama tentu pakaian. Ya. Kalau yang lain tentu sisanya silakan ditabung.
untuk kebutuhan berikutnya. Supaya nggak habis Pak, kira-kira apa nih? Kan biasanya kalau orang pulang kampung, mereka bawa uang THR itu langsung dihabisin Pak. Jadi Bapak sebagai Menko Perekonomian yang tahu keuangan negara mungkin bisa memberikan tips, oke masyarakat. Mungkin sebagian jangan... disisakan untuk beli emas. Oh iya, kenapa Pak? Sebagai bentuk investasi? Sebagai bentuk investasi. Oke. Karena emas itu cukup liquid. Kalau butuh bisa dijual di Pegadaian. Oke. Tapi kalau tidak disimpan kan dia ada bisa naik juga nilainya. Oke, berarti itu tips jangan menghabiskan THR semua, sisanya disimpan untuk investasi emas seperti yang disampaikan ataupun tipsnya dari Menko Perekonomian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dapat uang THR jangan langsung dibelanjain ke mall ataupun ke pasar Tanah Abang, tapi disisakan sedikit untuk investasi, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, setelah ini kita sambil menunggu berbuka puasa, kita pengen tahu menu-menu sahur, buka, dan juga menu lebaran ala keluarganya Bapak dan juga Ibu Erlangga yang biasanya disajikan. Seperti apa nanti kita pengen duduk bareng ya Bu, sambil ngobrol-ngobrol. Pak juga ada beberapa isu yang harus saya tanya sama Bapak dan juga keluarga. Nanti kita sama-sama ke meja makan ya, Bapak dan juga Ibu. Iya, iya. Ya, nah, sekarang ini kita udah ada di meja makannya Bapak dan juga Ibu. Ini menunya banyak banget, Pak. Bu, saya berasa ada di restoran ini. Emang setiap hari kalau buka puasa gini ya, Bu ya? Enggak Disiapinnya? begitu, karena kita nih kerabat juga banyak yang kirim ke kita. Kita kan kalau lebaran tradisinya saling kirim makanan. Terus anak-anak juga kalau lagi puasa itu suka masak masing-masing. Jadi terlihatnya banyak, padahal ya enggak sih, segitu aja. Jadi kumpul-kumpul Iya. karena anaknya banyak, Iya. keluarganya juga banyak, jadi menunya juga harus banyak ya. Iya. Kalau menu buka puasa keluarganya Pak Erlangga dan juga Ibu yang favorit apa yang selalu ada gitu? Yang pasti kita yang kuah-kuah ya, Mm-mm. yang seger-seger. Terus ya seperti sup, ya anak-anak sih sederhana kok, makannya cuma makan sup sama biasanya ayam goreng sama tajil, udah gitu aja. Oke, biasanya udah disiapin semua begitu ya, Ibu Iya. yang nyiapin, jadi anak-anak datang ke sini kan udah pada berkeluarga, jadi pas Iya. mau buka puasa kumpul bareng di sini gitu ya. Ini Iya. itu cucu-cucunya ya, Iya. yang biasanya kita lihat di Instagramnya Ibu, Bapak releasing stress buat grandma-grandpanya. Iya, iya. Itu siapa namanya? Endaru. Endaru. Yang satunya? Novelia. Ovelia. Ovelia. Oh. Lucu banget ya. Nah, kalau Lebaran biasanya menunya apa Bu? Yang disiapin sama Ibu? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pasti ada open house ya Bu sebelum Iya. pandemi. Kalau misalnya Lebaran 2 tahun ini dan besok mungkin menunya apa yang biasanya disiapin sama Ibu? Sama saja ya, biasanya kita makan itu ketupat. Itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Opor, lontong sayur dengan bumbu-bumbunya, itu aja sih. Sama tambah-tambahannya, dessert-dessertnya. Biasanya kalau bulan puasa kan kita tergiurnya melihat dessert, minuman-minuman, sirup atau jus-jus buah, seperti itu aja. Ada menu khusus mungkin yang di request Bapak ke Ibu harus ada gitu pas Lebaran? Pas Lebaran itu biasanya lontong sayur Oh, lontong sayur atau kupat sayur. atau kupas sayur itu harus selalu ada ya? Iya. Oke. Kalau sahur Pak biasanya harus request khusus nggak sama Ibu? Saya mau ini gitu. Kalau sahur biasanya kan kita appetite makannya tuh sedikit. Iya, sedikit ya, Jadi kayak males tidak ya, ada orang tidak ada permintaan, yang penting yang ada aja. Yang ada aja dihabisin. Biasanya apa Bu yang disiapin Bu? Biasanya telur dadar udah pasti. Sama berarti ya Bu ya? Sama. Berarti sahur di rumah menteri sama di rumah saya sama Bu? Sama. Karena males kita ya ibu-ibu Kita- masak malam. Kita geng pagi-pagi. telur dadar dan biasanya suka ada juga corned beef.
Terus ya ayam goreng. Enggak sih, cuma 2 macam, 3 macam biasanya. Iya. Pernah sahur mie instan nggak sih Pak? Karena kalau kita nih ya, masyarakat, saya terutama ibu-ibu kalau misalnya bangun, malam-malam kan suka males gitu ya. Jadi kalau misalnya telat ya udah kita makan mie instan aja. Bapak Ibu Itu sama kita mie instan? makan mie instan itu kalau kita kunjungan ke daerah. Oh gitu. Karena di dalam negeri ini ada negatif list. Iya. Jadi mie instan tidak boleh buat anak-anak. Oh iya benar-benar, karena di sini banyak anak-anak jadi nggak boleh sehat banget ya. Oke, saya harus belajar sama ibu karena saya sering banget kalau misalnya saya males, saya kasih aja mie instan ke anak saya gitu. Oke, itu salah satu menu yang dilarang lah ya, kurang Dilarang, sehat iya. gitu kan. Terus kalau tradisi Lebaran keluarganya Bapak dan juga Ibu tuh biasanya apa selain open house gitu pagi-pagi gitu? Ya tentu kalau pagi kan sesudah sholat kita makan dulu, sesudah itu keliling ke rumah orang tua. Oke, Ya. tetap sowan ya, Tetap sungkem sowan. gitu ya. Mudik nggak sih Pak Erlangga dan juga Ibu Kita orang tua kebetulan di Jakarta? di Jakarta, jadi kita tidak mudik. Nggak mudik. Terakhir kali mudik kapan Pak? Terakhir kali mudik waktu Eyang masih ada. Nah, jadi pada waktu itu ya mudiknya ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Iya. Oh. Nggak ke Solo Pak? Ke Solo karena dari tahun 70-an sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi, Tapi ini anak-anak nggak pengen sekali-sekali ngerasain mudik gitu mungkin? ya ini mudiknya di Jakarta. Oh ini mudiknya di Jakarta. Apalagi Bapak kan Menko Perekonomian, Ketua KPCPEN, jaga gawang karena 23 juta orang akan mudik Pak tahun Ya. ini. Jadi cukup banyak. Jadi Bapak salah satu pejabat yang harus jaga gawang Pak di Pada saat Jakarta. Lebaran. Pada saat Lebaran. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi anak-anak juga nggak bisa ngajakin Bapak ke luar kota gitu ya. Mungkin habis ini akan liburan Bu? Rencananya begitu, tapi kita lihat kondisinya, saya nggak tahu, nanti terserah. Ya. Oke. Lebaran tahun ini kan masyarakat dibebaskan untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Presiden udah ngomong ya Pak ya kemarin bahwa masyarakat boleh mudik, tapi ada tanggal-tanggalnya, kalau bisa jangan tanggal 28 sampai tanggal 30 April karena itu akan menjadi puncak mudik dan menyebabkan kemacetan di masyarakat. Tapi di sisi lain selain mudik, kemudian THR sudah diberikan 1 minggu sebelumnya oleh para pengusaha. Bapak sebagai Menko Perekonomian melihat bahwa ini momentum kebangkitan perekonomian kita nggak sih? Ya, jadi kalau kita lihat Lebaran ini berbeda dengan yang lalu, di mana yang lalu kan tidak ada cuti bersama, Iya. sehingga jumlah hari libur itu sangat pendek. Nah, Oke. sekarang dibuat panjang, karena dengan demikian diharapkan bisa masyarakat yang sudah mendapatkan THR bisa membelanjakannya di daerah-daerah sehingga bisa dan juga secara nasional bisa menstimulasi perekonomian. Nah, karena tahun lalu kita sudah tumbuh di atas 7%. Iya. Nah, sehingga kalau sekarang baseline-nya kan tinggi. Beda sama kuartal pertama. Kuartal pertama kan minus 0,7 sehingga baseline-nya rendah. Nah, kalau ini kita dorong kuartal pertama bisa 5%, kuartal kedua target kita antara 3 sampai 5%. Artinya Jadi bisa tercapai ya? spending itu Iya. harus banyak dan semakin banyak yang libur di dalam negeri semakin baik. Oleh karena itu kemarin juga kami himbau bahwa silakan liburan, diupayakan liburannya di dalam negeri. Diupayakan liburannya di dalam negeri supaya perekonomian kita juga bisa Bisa berputar bergerak. di dalam negeri. Seberapa optimis sebetulnya Pak pemerintah setelah Lebaran ini angka pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai kalau melihat geliat masyarakat yang pulang kampung, Dilihat menghabiskan dari THR? mobilitas, tingkat kemacetan, dan juga yang akan mudik seluruhnya 80 juta. Oke. Tapi yang dari Jabodetabek 14 juta. Oke. Dari seluruh daerah, dari Medan di sekitar juga mudik dan yang lain. Oke. Ya tentunya dengan gerakan 80 juta bersama seluruh masyarakat ini bisa menstimulasi atau mendorong perekonomian. Oke, sektor-sektor kayak UMKM, kalau kita lihat kan Bapak dan juga Ibu sangat mendorong sektor-sektor UMKM ya. Apakah kemudian sektor UMKM ini bisa meningkat begitu Pak, bisa tumbuh dengan cepat setelah pandemi ini berlalu gitu Pak? Ya, pemerintah kan memberikan bansos yang cukup banyak. iya. Jadi ada perlindungan sosial terkait dengan untuk kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota. Kemudian juga ada program untuk sembako dan PKH, terutama untuk terkait dengan minyak goreng. Itu bantuannya kan untuk 3 bulan dan itu untuk 20,6 juta
kartu sembako dan keluarga penerima manfaat PKH. Oke. Di samping itu untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Nah ini seluruhnya digelontorkan, diharapkan sebelum Lebaran ini. Jadi diharapkan masyarakat memegang uang pada saat Termasuk BLT Lebaran. yang 1 Termasuk juta itu ya? BLT ini. Oke, Ya. jadi itu manfaatnya, stimulusnya itu sangat tinggi sekali untuk bisa menggerakkan perekonomian kita begitu Pak? Iya. Harapannya pemerintah seperti Harapan itu? pemerintah seperti itu. Oke. Jadi bantuannya jumlahnya 300.000. Bantuannya 300.000? 300.000 untuk sembako. Oke. Ya, kemudian tadi kan ada bantuan untuk masyarakat kemiskinan ekstrim, itu jumlahnya 600.000. Oke. Yang tahun lalu 1 juta, tahun ini 600.000. Jadi optimis ya Pak ya, setelah Lebaran ini tidak akan ada peningkatan kasus COVID-19, perekonomian kita bisa tumbuh Nah, sesuai dengan untuk target? tidak ada COVID itu, kami menghimbau kalau halal bihalal, Iya. yang jumlahnya banyak. Ini Misalnya tips nih, 100. tipsnya Pak Menko nih. Oke, Kalau tipsnya jumlahnya gimana? lebih dari 100, itu diharapkan makanannya itu dalam bentuk kotakan. Oke, kalau jumlahnya lebih dari 100, Lebih dari 100. makannya nasi kotak aja. Nasi kotak aja, Oke. atau sehingga bisa dimakan atau dibawa pulang. Disarankan sih dibawa pulang. Karena yang paling bahaya pada saat COVID kan pada saat makan, semua membuka masker. Jadi ini yang kita harus jaga. Tapi halal bihalal harus tetap pakai masker ya Pak ya? Ya, prokes harus tetap Tetap dijaga, termasuk di taman-taman rekreasi. Nah, itu juga harus protokol kesehatan. Kita tidak ingin sehabis Lebaran kerepotan kenaikan kasus. Oke. Karena COVID ini belum selesai dan varian dari Omikron juga masih ada. Oke. Jadi semoga tidak ada peningkatan kasus lagi. Mulai serius ya Bu, ngobrolnya menjelang berbuka puasa. Ini kayak anak-anak semuanya udah pada nunggu beduk. Tapi saya punya 2 pertanyaan yang harus saya tanya ke Ibu dan juga anak-anak. Ini kan Bapak sebagai Menko Perekonomian, sebagai Ketua Umum Golkar, balihonya bertebaran di mana-mana. Saya mau tanya dulu, saya nggak mau nanya sama Bapak, tapi saya mau nanya sama Ibu, sama anak-anak. Ibu merestui nggak kalau Bapak nantinya nyapres? Ya, saya apapun yang suami saya lakukan pasti saya harus bilang iya, karena tapi tentu semuanya saya berharap yang terbaik. Tapi apapun saya serahkan kepada suami saya. Dukung lah ya, Dukung. apapun keputusannya didukung lah ya. Ini saya udah dilihatin nih sama Bapak nih, aduh udah kasih tanda-tanda nih, nggak boleh nanya aneh. Kalau anak-anak gimana suara hati? Selama ini papanya udah sibuk banget dibagi kepada 250 juta masyarakat Indonesia, masih tetap mau membagi papanya, atau ini papa liburan dulu deh sama kita, quality time dulu deh sama keluarga, atau gaspol nih ke 2024? Ayo, siapa yang mau bersuara? Ini suara hati loh. Ayo. Anak-anak harus didengar loh Pak. Natali Gimana? coba. Pengen liburan sama papa atau Maisara. papa gaspol Audi. terus, Bantu. atau gimana? Jadi kalau mau liburan kita mau keluarga, dan kalau untuk ambisi papa, kan pasti kita semua support, dan kita berharap yang terbaik. Oke, tetap support ya. Yang lainnya mungkin gimana? Kita percaya dengan papa pasti yang terbaik. Oke. Semuanya udah mendukung Pak. Sebagai nahkoda di keluarga, pokoknya nahkodanya mau kemana, semua keluarga mendukung gitu ya Pak ya. Bapaknya siap nggak? Terakhir kita lihat ini kalau buka puasa, kenapa kita makan kurma? Apa hubungannya Pak kurma dengan Kurma ini manis-manis. Iya. Tapi kita kalau buka puasa jangan yang manis-manis saja. Oke. Tetapi harus juga yang sayang-sayang. Oke, Nah, apa yang maksudnya gimana? sayang-sayang ini yang ada di rumah ini, keluarga ini semua bersama-sama. Oke, itu saya masih agak bingung Pak. Artinya Bapak siap nggak ini Pak? Kalau keluarga semuanya udah siap dan Jadi menyerahkan kita kepada saya. berdoa yang terbaik. Oh, berdoa yang terbaik. Iya. Jadi nanti menjelang 2024 kita akan datang ke sini lagi, boleh ya Bu ya? Boleh. Nanya ke Bapak dan juga Ibu, kira-kira restunya gimana dari keluarga untuk Bapak, apakah akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Saya akan tagih ke sini Kalau lagi Pak. terkait dengan mandat partai sudah jelas. Mandat partai udah jelas. Jadi tinggal tentu doanya. Oke. Karena Kalau- semua yang menentukan yang di atas. Oke, doa keluarga sih udah pasti bersama Bapak. Tinggal nanti bagaimana ujungnya ya Pak ya. Menjelang 2024 kita akan datang lagi ke sini, nanti kita akan makan, kemudian tanya keputusannya Bapak kira-kira gimana? Gaspol nggak di 2024? Gitu ya Pak ya? Ya, kita masih tahun 2022. Oh iya, masih 1 tahun lagi ya Pak ya? Masih jauh. Oke, terima kasih sekali. Ini keluarganya Pak Erlangga, Bu Yanti udah menerima CNN Indonesia dengan sangat rendah hati.
di kediamannya. Kita sebentar lagi udah mau azan, menjelang berbuka puasa. Saya mau buka puasa dengan keluarganya Pak Erlangga dan juga Bu Yanti. Terima kasih sekali sudah menerima kami di sini. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan keluarga Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto dan juga Ibu Yanti. Saya akan berbuka puasa bersama dengan keluarga Pak Erlangga. Sampai jumpa di Rumah Tokoh berikutnya dalam Ngabuburit bersama Tokoh.